Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas ya. Oke, silahkan. Baik, sebelum memulai pembelajaran PAI kita pada pagi hari ini, Ibu mau Ananda Meisha membacakan surah Al-A'raf ayat 180 beserta artinya. Yang lain silahkan dibuka juga ya Al-Quran. Baik, terima kasih ya Ananda Meisha. Baik, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oh, Abizar ya. Jadi yang hadir hari ini hanya 20 orang ya. Kita doakan teman kita yang lagi sakit, semoga cepat sembuh supaya bisa kembali bergabung belajar bersama kita. Untuk anak-anakku yang lain, tetap jaga kesehatan juga ya, karena cuaca untuk saat ini tuh tidak stabil. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga sholat 5 waktunya. Oke? Baik, langsung saja materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya, atau juga disebut dengan Asmaul Husna. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu apa sih itu Asmaul Husna? Berapa jumlah Asmaul Husna dan apa arti dan keutamaannya? Silahkan, siapa yang bisa katakan pendapatnya tentang Asmaul Husna. Nah, rukun iman itu ada 6. Yang pertama itu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam itu iman kepada qadar dan qadar. Di sini kita akan hanya fokus kepada iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya itu kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Keberadaan Allah itu bisa dibuktikan dengan keberadaan alam semesta. Misalnya, lihatlah bagaimana bumi itu berputar, bagaimana Allah menyediakan kehidupan bagi makhluk-makhluk, bagaimana pergantian siang dan malam itu yang tak pernah meleset. Itu semua bukti yang menunjukkan bahwa semua ada yang mengatur dan menciptakannya, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Ini ada ayat tentang iman kepada Allah, terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 136. Silahkan kalian baca dan pahami artinya ya. Selanjutnya, iman itu artinya percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikannya dengan perbuatan. Keimanan seseorang itu bisa tebal dan juga tipis, kadang bisa bertambah ataupun berkurang. Dan salah satu caranya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan memahami nama-nama yang baik dan indah. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Asmaul Husna. Jadi, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Jadi yang tadi menjawab pada pembelajaran awal tadi, Masya Allah sudah tahu ya apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada ayatnya ya, tepatnya di Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Silahkan kalian baca dan pahami artinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala atau Asmaul Husna itu berjumlah 99. Tadi ada juga yang menjawabnya ya pada awal pembelajaran tadi, itu sudah benar sekali, 99. Nah, dari 99 nama Asmaul Husna itu, kita hanya akan mempelajari 4 macam namanya pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu ada Al-Alim, Maha Mengetahui, Al-Khabir, Maha Meneliti, As-Sami, Maha Mendengar, dan Al-Basir, Maha Melihat. Nah, yang pertama Al-Alim. Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui yang tampak ataupun yang gaib atau yang tidak tampak. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang kita lakukan
akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi ke depannya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanpa batas. Luar biasa, bukan? Nah, agar lebih yakin, anak-anakku sekalian bisa perhatikan ayatnya di slide ini tentang Al-Alim. Silahkan dibaca dan dibaca artinya. Adapun contoh perilaku dari Asmaul Husna yang Al-Alim, yaitu yang pertama, kita harus rajin belajar. Yang kedua, yaitu kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah. Yang ketiga, kita harus mencoba merenungi ciptaan-ciptaan Allah. Yang keempat, yaitu mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Selanjutnya, Al-Khabir. Kata Al-Khabir itu berasal dari akar kata khobar dalam bahasa Arab klasik yang berarti mengetahui atau teliti. Sadar makna sejati, memahami kebenaran, dan mengetahui rahasia batin. Adapun makna dari Asmaul Husna Al-Khabir itu, Allah Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk detail-detailnya. Yang kedua, Allah itu selalu memperhatikan kita dan tidak ada yang luput dari pengawasannya. Jadi kita tidak boleh melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun kita sendirian. Yang ketiga, yaitu Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh manusia, termasuk yang tersembunyi. Oke. Nah, ini ada dalil tentang mengenai Al-Khabir. Kalian boleh baca dan silahkan juga pahami artinya. Tepatnya di Quran Surah At-Taubah ayat 16. Nah, adapun contoh perilaku dari Al-Khabir itu, yang pertama itu kita tidak boleh menyontek saat melaksanakan ujian, baik itu menyontek dari teman atau menyontek dari buku ya. Itu semua tidak boleh walaupun tidak ada yang melihat kita, karena itu Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui gerak-gerik kita. Yang kedua, yaitu berperilaku jujur dalam perkataan dan juga perbuatan dalam sehari-hari. Jadi kita harus selalu jujur, tidak boleh berbohong. Yang ketiga, yaitu kita harus selalu berhusnuzon, selalu berprasangka baik kepada Allah terhadap masa depan kita. Jadi kita tidak perlu khawatir terhadap masa depan kita, intinya kita berusaha. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu As-Sami. As-Sami itu artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Bukan hanya di dunia, di alam semesta. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Meskipun suara itu sangat kecil, bahkan tidak hanya di dalam hati. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Adapun contoh perilaku Asmaul Husna dari As-Sami, yaitu yang pertama, menjaga lisan kita dari perbuatan tercela seperti menggunjing atau menggosip, mengolok-olok teman, memfitnah, menyebarkan kebencian, dan berbicara kotor. Jadi kita harus menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak baik, karena Allah itu Maha mendengar apa yang kita katakan, bahkan hanya di dalam hati. Yang kedua, yaitu mendengarkan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang kotor dan tidak bermanfaat. Jadi kita harus mendengarkan hal-hal yang positif saja, hindari yang jelek. Yang ketiga, yaitu kita harus pintar memilih dan memilah mana yang boleh didengarkan dan mana yang tidak boleh didengarkan. Nah, terakhir, Al-Basir. Al-Basir itu artinya maha melihat. Allah itu maha melihat segala sesuatu apa yang kita perbuat, walaupun itu kecil, lembut, atau besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta, Allah itu bisa melihatnya, Allah bisa memantaunya. Hal tersebut sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di Quran Surah Al-Hujurat ayat 18. Adapun contoh perilaku Asmaul Husna As-Sami, yaitu yang pertama, tidak acuh ketika melihat orang lain membutuhkan pertolongan. Jadi ketika kita melihat orang lain itu kesusahan dan membutuhkan pertolongan,
marilah kita membantunya tanpa pamrih. Yang kedua yaitu berhati-hati dalam bertindak walaupun sedang sendiri. Maksudnya itu kita harus tetap menjaga perbuatan kita walaupun kita lagi sendirian. Yang ketiga yaitu menggunakan indera penglihatan kita untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, seperti melihat ciptaan Allah seperti gunung, langit, laut, dan lain-lainnya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang Asmaul Husna dari Al-Alim, Maha Mengetahui, Al-Khabir, Maha Teliti, Al-Sami, Maha Mendengar, dan Al-Basir, Maha Melihat. Nah, Ibu persilahkan kepada anak-anakku sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan tentang materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Selanjutnya, setelah kita mendengarkan penjelasan materi Asmaul Husna tadi, selanjutnya Ibu akan mengelompokkan kalian menjadi beberapa kelompok. Kebetulan di sini hanya 20 orang yang hadir, jadi Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, masing-masing berjumlah 5 orang. Ibu sendiri yang akan membagi kelompoknya. Baik, di sini Ibu sudah siapkan kertas kosong. Jadi di sini Ibu akan memberikan kalian satu kertas untuk satu kelompok, dan silahkan kalian analisa, tuliskan menurut pemahaman kalian apa sih itu Asmaul Husna, pengertian Asmaul Husna, dan makna dari Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, saya persilahkan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan sini. Dimulai dari kelompok 1. Masya Allah, bagus sekali ya hasil diskusi dari kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah ada yang bisa memberikan tanggapan mengenai hasil diskusi kelompok 1? Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan memahami Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir itu dapat membawa kita pada kesadaran kita untuk menjalani hidup dengan penuh ketakwaan dan menyadari bahwa Allah itu Maha Melihat, Maha Mengetahui, Maha Memahami, dan mendengar semua apa yang kita kerjakan dan lakukan dan yang kita ucapkan. Kita bisa terdorong untuk selalu berbuat dengan memahami Asmaul Husna tadi, kita terdorong untuk selalu berbuat baik, jujur, dan ikhlas baik dalam tindakan maupun niat kita. Kesadaran itu juga menguatkan kita dengan keyakinan bahwa kita itu tidak pernah sendiri, karena Allah selalu senantiasa mengawasi dan peduli pada segala hal yang kita lakukan, serta memberikan kita hikmah dan juga bimbingan dalam menjalani kehidupan. Baik, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita sama-sama mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.